guru, para wali kelas, anak-anakku yang termasuk di kepengurusan organisasi siswa SMA 7 Mataram, dari ketua sampai semua seksi, yang sangat-sangat saya banggakan dan saya cintai. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu dengarkan selawat yang tadi, kita ingat tentang solmisasi. Kalau di dunia pondok itu dia pakai pelajaran ilmu arud. Sesungguhnya yang menciptakan solmisasi itu juga adalah orang yang menciptakan ilmu arud ini. Mungkin tidak ada yang tahu atau mungkin jarang yang tahu bahwa sesungguhnya solmisasi itu diciptakan juga oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi yang menciptakan ilmu arud ini. Dari do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu adalah durrun mufassalah. Durrun mufassalah artinya adalah untaian mutiara. Dan pada dasarnya beliau merumuskan hal itu adalah untuk kepentingan ilmu tasawuf. Untuk kepentingan ilmu tasawuf. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini artinya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Do itu adalah Allah. Re itulah malaikat. Mi itulah rasul. Pa itulah manusia. Kemudian sol itu adalah kehidupan ini. Itu. La itu adalah surga. Si itu neraka. Kemudian do kembali dia. Do re mi fa sol la si do. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Teori tasawuf ini dirumuskan dengan do re mi fa sol la si do oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sekaligus beliau yang menciptakan ilmu arud. Kalau dalam ilmu arud itu bukan pakai do re mi fa sol la si do, tetapi dia pakai adanya bahar namanya. Bahar yang pertama adalah bahar yang dipakai dalam selawat dua ayat ini, karena selawat dua ini merupakan selawat yang paling pertama saya tulis. Saya menulis sebanyak 20 selawat, 20 macam selawat, dan semuanya selawat dua ayat. Artinya selawat diselingi dengan doa, selawat diselingi dengan doa, diselingi dengan doa. Yang saya kumpulkan dalam sebuah kitab kecil itu, tapi itu namanya Mahsyaruna. Mahsyaruna itu artinya kumpulan kita, yaitu kumpulan selawat. Karena apa? Sesungguhnya selawat itu merupakan ekspresi daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah bersabda, man ahabballah aktsara dzikrallah wa man ahabbani aktsara salata alayya. Siapa saja yang cinta kepada Allah, dia pasti banyak-banyak menyebut namaku, kata Rasulullah, nama Allah. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, pasti dia akan banyak berselawat kepadaku. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Siapa yang ingin paling dekat kepada Rasulullah, silahkan banyak-banyak berselawat. Baca selawat apa saja. Selawat nadatain, selawat badar, selawat nariyah. Di Indonesia Bapak Ibu, hampir ratusan selawat yang diciptakan oleh para ulama-ulama Indonesia. Supaya apa? Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan apa? Dengan ulama-ulama di negara lain. Supaya kita bangga memiliki negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan ada yang dipengaruhi oleh orang karena bermental kawanan. Ketika dia mencela pimpinan, sekaligus Indonesia ingin dihancurkan karena pengaruh daripada orang-orang yang tidak cinta kepada Indonesia. Karena sangat-sangat terpesona oleh karya orang lain di negara lain, tetapi tidak pernah melihat karya orang-orang Indonesia sendiri. Ini adalah merupakan salah satu yang ironi. Kita dibesarkan di Indonesia,
dilahirkan di Indonesia, cari makan di Indonesia, diberikan makan oleh Indonesia, mungkin juga akan berkubur di Indonesia, tetapi tidak cinta kepada Indonesia. Ini adalah sungguh ironis. Maka untuk menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita patut untuk mencintai negara kita, mencintai negara kita. Karena apa? Hubbul waton minal iman, kata daripada Syekh Hashim Al-Asy'ari. Cinta terhadap tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa dilindungi oleh sebuah peraturan negara. Agama tidak akan pernah bisa berkembang tanpa ada dukungan daripada agama. Imam Mawardi mengatakan apa? Ad-dinu bil mulki yaqwa, al-mulku bin dini yabqa. Agama itu dengan negara dia akan kuat. Sebaliknya, negara dengan agama dia akan langgeng. Kita bisa melihat betapa kuatnya komunis pada waktu itu yang menjadi Uni Soviet. Tapi karena mereka tidak mengindahkan peraturan agama, mereka membuat peraturan-peraturan untuk memusnahkan agama, maka sekarang Uni Soviet hanya tinggal kepengen nama-nama saja. Di balik itu sekarang muncul negara-negara Islam yang kuat di Uni Soviet, di Rusia. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada yang kita jadikan sebagai pengalaman bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah merupakan salah satu daripada negara yang sangat menghormati agama. Coba bayangkan, di Indonesia ini ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada ada Konghucu. Kemudian ada apa agama lagi di Indonesia? Mungkin akan muncul lagi agama-agama baru. Karena apa? Indonesia itu telah menjamin dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ayat 9 kan dikatakan. Maka oleh sebab itulah kepada kita semua yang hadir ini memiliki amanah di pundak kita untuk menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang sangat-sangat menghargai agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dilahirkan, bagaimana perilaku manusia terhadap kaum perempuan, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira ayumsikuhu ala hunin am yaduttuhu fit turab. Kalau para lelaki di mana saja mereka berada, artinya mungkin mereka sedang mengembala unta, mungkin mereka sedang mengembala kambing, mungkin juga sedang bercocok tanam di sawah-sawah, menanam gandum di ladang-ladang, mungkin juga mereka sedang berada di laut untuk menangkap ikan, atau mungkin mereka sedang berburu di hutan. Lalu tiba-tiba datang seorang berlari-lari memberitahukan kepada mereka, Pak, istri bapak melahirkan anak perempuan. Bagaimana sikap mereka? Muka mereka merah padam, pucat. Kenapa? Merasa malu. Laki-laki macam apa kau melahirkan anak perempuan, dia bilang. Jadi kalau pada waktu itu laki-laki diberitahukan istrinya melahirkan anak perempuan, dia sangat malu. Tapi sebaliknya kalau dia dikasih tahu bahwa istrinya melahirkan anak laki-laki, kadang-kadang yang memberitahukan itu langsung dikasih hadiah berupa seekor unta, paling tidak seekor kambing, paling tidak seekor ayam dikasih hadiah. Orang yang memberitahukan kepada mereka bahwa istrinya melahirkan anak laki-laki. Tapi sebaliknya kalau melahirkan anak perempuan, mereka malu, merah padam. Lalu mereka berpikir, ayum siku ala hunin am yaduthuhu piturab.
Apakah dia akan biarkan anak perempuan yang memalukan ini dibiarkan hidup sampai besar tetapi terus menerus memalukan, atau dia akan menguburnya di bawah tanah? Siapa yang paling pertama kali menyembelih dan menguburkan anaknya dalam keadaan hidup? Namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ini, ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau pada waktu itu kan jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena pada umumnya laki-laki banyak terbunuh di medan perang. Mereka berperang setiap hari. Betapa banyak setiap kali terjadi peperangan laki-laki yang terbunuh. Akhirnya istri-istri mereka itu ditinggalkan dalam usia muda, dalam keadaan menjanda, punya anak 2, punya anak 3, meninggal suaminya di medan perang. Maka mereka menjadi janda-janda kembang yang mencari siapa yang menjadi imamnya. Akhirnya apa? Tidak sedikit para lelaki pada waktu itu beristrikan 150 orang perempuan. Ada yang 200 orang perempuan menjadi istrinya. Bayangkan kalau 300 orang perempuan jadi istrinya, maka istrinya itu setiap hari melahirkan, setiap hari. Jadi 1 tahun dia memiliki anak 360 orang yang lahir. Bayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Ya terlepas daripada sejarah yang begitu hitam pada waktu itu, yang mempermainkan perempuan, berpindah dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain, berpindah dari seorang pemuda ke pemuda lain, berpindah dari seorang duda ke duda lain, bahkan berpindah dari satu kakek ke kakek lain. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya hati perempuan pada waktu itu. Mereka banyak yang bilang, sungguh malang nasib kita jadi perempuan, tak punya daya berpindah tangan dari satu kakek ke kakek lain. Mendingan kalau berpindah tangan dari satu pemuda ke pemuda lain yang mendingan. Tapi ini dari satu kakek ke kakek lain. Ini mohon maaf kakek-kakek. Dan sudah kakek, jadi kakek mohon maaf. Nenek. Kita mohon maaf tidak menyebut nenek. Karena Islam sangat memuliakan perempuan. Jadi Qais bin Asim Al-Tamimi itu adalah seorang ketua adat, tokoh kabilah, seringkali berperang, kalah dan menang hampir tidak pernah dijadikan sebagai pertimbangan. Yang penting perang dan perang, soal kalah dan menang nanti belakangan. Tetapi ketika beberapa orang anak gadisnya ditawan oleh musuh, lalu ingin ditebus anak gadis karena dia sudah bertemu dengan laki-laki idamannya, para penawan mereka itu, mereka bilang apa pada orang tuanya? Pak, daripada saya dibawa pulang dalam keadaan hidup merana memikirkan orang yang sudah menawan saya diperlakukan dengan perlakuan yang tidak pernah saya dapatkan di rumah Bapak. Dia bilang, bawa saja bangkai saya pulang. Mulai saat itu Qais bin Asim At-Tamimi bersumpah, wallata wal udda wal manata lau an wulidtu bintun wahidatun la qataltuhu au aduttuhu biturab. Demi Lata, Uzza dan Manata, kata Qais bin Asim At-Tamimi, kalau ada seorang daripada perempuan, istri saya melahirkan anak perempuan, saya akan kubur anak itu hidup-hidup. Ya, yang namanya Qais bin Asim At-Tamimi, ratusan orang istri dia punya. Ada yang sedang hamil muda, sedang menginginkan mangga muda, ada yang sudah hamil 5 bulan, ada yang sudah hamil 7 bulan, ada yang sudah hamil 8 bulan, 9 bulan. Tadi pagi dia bersumpah wallata wal uzza wal manata wa salatul ukhra, itu sore hari lahirkan seorang anak perempuan dari istrinya yang baru hamil 6 bulan, lahir anak perempuan. Karena dia sudah bersumpah atas nama Lata dan Uzza, maka
bayi perempuan yang malang itu langsung dibawa ke padang pasir, digalikan sampai seukuran pinggang, lalu anak yang malang ini dikubur dalam keadaan hidup. Itu sudah jutaan Bapak Ibu diperlakukan semacam itu pada waktu itu sebelum Nabi kita dilahirkan. Nanti para bayi-bayi perempuan yang mengalami hal itu ditanya oleh Allah, bi ayyi zambin kutilat, dengan sebab dosa apa kalian pada dikubur dalam keadaan hidup? Maka semua bayi-bayi itu mengatakan, kutiltu bila zambin, aku dibunuh tanpa dosa ya Allah, hanya karena emosi. Makanya sangat-sangat beruntung perempuan-perempuan yang lahir setelah Islam hadir ke dunia ini, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan la taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian dengan alasan apa? Khasyata imlak, takut malu, takut lapar. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang mereka itu pada dasarnya sangat memanjakan perempuan. Pada waktu itu apapun yang diinginkan oleh anak gadisnya diberikan untuk menghias diri. Tapi begitu sudah bersolek, begitu cantik di hadapan para lelaki, maka tiba-tiba begitu ditawan dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, mereka itu sangat malu. Mereka merasa kecewa dengan perlakuan para anak gadisnya. Itulah yang menyebabkan dia bersumpah. Mulai dari Qais bin Asim At-Tamimi inilah akhirnya menjadi satu tradisi, sehingga Umar bin Khattab alaihissalam sebelum masuk Islam, beliau pada satu saat kadang-kadang termenung sambil menangis meneteskan air mata. Kadang-kadang Umar bin Khattab tertawa terbahak. Kenapa dia menangis? Ingat pada satu saat ada seorang anak gadisnya berumur 6 tahun, kakak daripada Siti Hafsah. Kakak Siti Hafsah ini begitu dia menginjak umur 6 tahun dibawa ke padang pasir. Lalu pada saat Umar bin Khattab alaihissalam menggali lubang, tiba-tiba ini kan melekat debu di janggutnya, dibersihkan oleh anak itu. Dibersihkan sampai bersih. Pak, ada debu di janggut Bapak. Umar bin Khattab tetap saja dia baju pada waktu itu. Sendu. Tidak tahu bahwa anak ini bahwa dia akan dikuburkan. Begitu lubang sudah sampai di bawah dada, langsung Umar bin Khattab tanpa belas kasihan menendang anak perempuan itu, langsung masuk, langsung dikuburkan dalam keadaan hidup. Makanya Umar bin Khattab sangat menyesal terhadap perbuatannya itu. Sangat menyesal, dia menangis. Pada satu saat beliau juga kadang-kadang tertawa. Kenapa? Karena dia suka memakan patung-patung yang diselekepi begini. Dia bikin patung dari sawit. Sawit itulah kurma bercampur tepung dan gula merah, dibikin menjadi patung. Kemudian diseleket begini, begitu lapar dimakan itu patung, dimakan itu patung. Dia tertawa mengingatkan perilakunya semacam itu. Nah, justru itulah dia bertobat dengan sekuat-kuatnya terhadap apa yang pernah dilakukan terhadap anak perempuannya, mengikuti manusia-manusia tolol semacam Qais bin Asim At-Tamimi mengubur anak-anak perempuannya. Maka Islam hadir ke muka bumi ini untuk menyelamatkan perempuan. Coba Bapak Ibu, di dalam Al-Quran tidak ada namanya surat laki, yang nama ada surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini syarat dengan hukum-hukum Islam. Tidak ada surat laki-laki. Tokoh-tokoh perempuan pada masa lalu disebutkan seperti Maria, disebutkan seperti Asia. Itu. Padahal mereka itu bukan nabi. Kalau lelaki hanya Luqman, dan ada orang yang paling kafir disebutkan di dunia. Pada waktu itulah Fir'aun alaihissalam. Yang tidak jadi nabi disebutkan adalah Luqman al-Hakim. Yang disebutkan, ada yang masih tersisa bernama Luqman Hakim di sini? Ada.
Ya. Di belakang ini. Jadi kalau sekarang itu kurang laku ya yang namanya Luqman Al-Hakim. Karena apa? Karena dianggap tidak modis kalau dijadikan sebagai nama. Padahal itulah luar biasa. Luqman Al-Hakim itu sampai diabadikan fatwa-fatwanya dalam Al-Quran. Itu wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ingat ketika Luqman berkata bagi anaknya, dia peringatinya. Untuk apa? Untuk mengesahkan Allah dan menghormati orang tua. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita dari masa ke masa, perkembangan daripada perempuan di dunia ini sangat luar biasa. Baik dalam bidang teknologi, dalam bidang seni, dalam bidang budaya, apalagi soal tata boga. Jadi perempuan yang memanjakan lelaki dengan apa? Dengan resep-resep makanannya. Yang penting bapak senang. Apapun ibu lakukan, walaupun ibu di sana sini mencari utang, supaya apa? Saya tidak ditendang. Kata daripada perempuan, akhirnya dia belajar resep yang hebat-hebat, bikin rujak, bikin pelecing, bikin itu dan ini, semata-mata untuk menunjukkan suami yang ia hormati. Tetapi kadang-kadang setelah dia dihormati, dia juga ditendang oleh laki-laki itu karena ada perempuan lain yang datang baru pulang dari dari Kalimantan membawa uang. Ini kan yang terjadi. Maka kalau itu yang dilakukan oleh laki-laki, dia tidak mentauladani akhlak daripada Rasulullah SAW yang sangat mencintai perempuan. Memang Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah juga bercerai. 21 Rasulullah kawin, 21 kali kawin. 21 kali. Nah, jadi ada di antara istri-istrinya yang diceraikan. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa bercerai itu juga boleh sebenarnya, tetapi jangan sampai tidak melalui perilaku. Ada seorang gadis perempuan, gadis sangat cantik pada waktu itu, dinikahi oleh Rasulullah. Begitu selesai akad nikah, Rasulullah dikasih tahu oleh Aisyah bahwa perempuan ini dia bersumpah tidak akan mau disentuh oleh Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dikasih tahu tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, maka langsung, karena dia yakin bahwa Aisyah tak pernah bohong. Bagaimanapun dia cemburu kepada madunya, tak akan pernah memfitnah madunya itu. Tapi yang dikatakan adalah yang sesungguhnya. Akhirnya, Dek, pulang saja ke rumah orang tuamu. Sudah diceraikan itu. Yang kedua, gadis cantik juga. Nah, ketika dia selesai akad nikah, ya mohon maaf ibu-ibu, mulailah Rasulullah malam pertama. Ini anak-anak jangan bayangkan malam pertama. Gak usah bayangkan, belum waktunya. Tanggal 1 Sehingga ya begitu dia coba buka pakaiannya, gadis ini kelihatan di perutnya ada belang. Sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tidak nyaman lah. Akhirnya dia bilang, ilbati saubaki wal hiki dahliki, Dek, pakai bajumu, pulang kamu ke orang tuamu. Begitu coba, gadis ini padahal jadi rebutan para pemuda pada waktu itu. Tetapi begitu Rasulullah yang sangat dicintai oleh si gadis ini langsung menceraikannya. Jadi kalau seorang gadis ataupun seorang perempuan diceraikan belum diapa-apakan, maka tidak butuh edah, diceraikan pagi hari, sore hari boleh sudah nikah. Karena tidak ada edahnya. Nah, kecuali kalau sudah dapat bertemu, maka walaupun hanya setengah yang bertemu, habis sudah.
nunggu edah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi Rasul yang sangat menghargai perempuan. Tetapi kenapa dia bercerai? Itu sebenarnya merupakan suatu pelajaran bahwa bercerai itu boleh apabila kita mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak mengikuti prosedur itu, maka disitulah seorang laki-laki yang katakan abgadul halal indallah talaq itu. Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah bercerai tanpa melalui proses. Bagaimana prosesnya? Pertama, kalau perempuan itu nusus, ada tanda-tanda nususnya, faizuhunna, peringati. Kemudian kalau tidak mempan juga peringatan itu, maka pisah dulu sementara tempat tidur. Jangan tidur bareng. Tapi kalau sekarang kan baru pengantinan saja sudah pisah, punya ranjang sendiri. Kenapa? Kalau dulu memang kan rumahnya kecil-kecil, kamarnya juga kecil-kecil, dipannya kadang-kadang hanya satu, kecil, semeter lawan 70 atau semeter lawan 120. Ini adalah keadaannya. Maka mau tidak mau, seorang suami sampai umur 60 tahun masih tetap tidur bersama. Nah, karakter pada waktu itu yang dijadikan sebagai salah satu untuk memproses jangan sampai terjadinya perceraian. Tapi kalau tidak juga mempan dengan pisah ranjang, wadribuhunna, boleh memberikan hukuman fisik, tetapi dengan apa? Gaira mubarahin, artinya dengan pukulan yang tidak berbahaya. Pertama, jangan pakai alat memukul yang membahayakan. Yang kedua, jangan memukul anggota tubuh yang membahayakan, terutama sekali wajah. Jangan sekali-kali laki-laki memukul wajah istrinya, karena nanti kelolosan dia, keterlaluan. Kalau dipukul wajahnya kan nanti sumbing telinga ini, hidungnya. Kalau sudah sumbing lalu diceraikan, bosan kita melihat dia, nanti juga tidak dapat jodoh lagi karena dia sudah cacat di wajahnya, karena wajahnya merupakan lambang kecantikan daripada perempuan. Kalau sudah cacat itu tidak ada yang mau. Jangan dipukul wajah. Kalau begitu apa? Pakai alat yang tidak berbahaya dan pukul anggota yang tidak berbahaya. Pakai sapu lidi, pukul tapak kakinya atau tapak tangannya. Oh, enggak ada reaksinya kalau begitu. Ini kan ikhtiar ya, hanya ikhtiar. Nah, kalau sudah itu tidak mampu, tidak mempan, faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka nanti ada yang menetralisir. Yang menetralisir untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan mediasi. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan dikumpulkan untuk bermusyawarah. Kalau memang hasil permusyawaraan itu lebih baik cerai daripada tetap menjadi suami istri yang selalu mendatangkan dosa, silahkan cerai. Kalau memang apa-apa masalah kecil ini, tidak banyak yang mengalami semacam ini, silahkan kalian baik-baik. Cuma kadang-kadang yang menjadi pangkalnya adalah sama-sama super ego. Karena ego, karena terlalu mengatakan paling benar. Suami mengatakan paling benar, tidak pernah mengatakan salah. Yang perempuan juga begitu. Kalau ini yang terjadi, pasti tidak bisa dipertahankan rumah tangga. Kalau bisa, maka ego ini harus direndahkan, harus dikurangi. Jangan sampai ego itu dipertahankan, karena itu akan mengakibatkan retaknya rumah tangga. Nah, dengan demikian, ternyata kalau terjadi perceraian setelah dilakukan proses, kita tidak termasuk dalam kategori firman sabda Rasul, abgadul halal indallah at-talaq. Kemudian gimana cara Rasulullah memuliakan perempuan, memuliakan istrinya terutama sekali? Dari panggilan, ya, dari memanggil. Makanya kan salah satu daripada ciri seorang suami alla yukabbiha, jangan laki-laki suami memanggil istrinya dengan panggilan yang membuat dia merasa terhina. Mohon maaf kalau di kampung kadang-kadang ya,
Memang dulu waktu berpacaran, wih, yang namanya Halimah, Imah, dia bilang. Tapi setelah apa? Setelah jadi suami dan istri, Goyo dipanggil Imah. Paling tidak dipanggil Imo atau Ime. Paling tidak Gemek, dia bilang. Ini adalah, ya kalau itu menjadi panggilan mesra tidak apa-apa. Tapi kalau dia merasa hina dipanggil semacam itu, jangan, kata Rasulullah. Seperti halnya Rasulullah memanggil Aisyah Humairo. Nah, jadi nanti panggilan-panggilan yang mesra ini kadang-kadang untuk sebulan 2 bulan masih kita canggung untuk mengucapkannya. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Di tempat orang ramai pun kita akan memanggil yang, apa kabar yang? Ini ada teman sudah tua itu ya, sudah jadi kakek-kakek. Ketika dia dipanggil oleh istrinya melalui HP, ada apa yang? Dia bilang, yang itu siapa? Pak, itu neneknya cucu-cucu di rumah. Berapa tahun umurnya? Sudah 90 tahun sekarang. Masih panggilannya yang. Kenapa tidak dirubah menjadi papunya? Tapi tetap saja yang. Dia juga dipanggil oleh istrinya yang. Jadi yang ditambah yang jadi yang. Nah, memang seharusnya begitu. Sampai tua-tua jadi kakek dan nenek harus sama saling menyayangi, saling mengasihani, supaya kalau Sasak mengatakan beseang si pengkali, artinya beseang mati, dendek wah beseang hidup, tapi beseang mati. Sehingga perempuan yang sangat halus perasaannya, psikologisnya itu bagikan sutra, sangat sensitif. Kalau dia mendapatkan sanjungan daripada suaminya, dia akan sangat-sangat merasa bahagia. Tapi ketika sedikit saja dia merasa terhina, dia akan sangat-sangat sedih, merasa hina. Bahkan itu tidak akan pernah dilupakan. Maka karakteristik daripada perempuan ini wajib diketahui oleh para suami. Karena apa? Karena memang banyak suami yang suka memakai istri, paksa istrinya. Di luar kemampuan istri, suami memaksa istrinya. Padahal itu kata daripada Rasulullah SAW bahwa jangan kau paksakan istrimu di saat dia tidak mampu melakukan apa yang kau inginkan. Artinya apa? Seorang laki-laki wajib bijak sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ini juga harus dicamkan oleh para siswa dan siswi, karena laki-laki adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian cara memuliakan perempuan oleh Rasulullah SAW, selalu perempuan ini dimerdekakan. Bagaimana tidak diberikan lelah-lelah perempuan? Istrinya 9 itu tidak ada satupun yang disuruh bekerja lelah-lelah oleh Rasulullah. Jangankan istrinya, putrinya saja. Rasulullah punya putri satu-satunya yang masih hidup dan dari beliau dapat keturunan, ialah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Fatimah pada satu pagi dikunjungi oleh Rasulullah SAW, lalu dia lihat Fatimah menangis. Kenapa nangis, nak? Dia bilang, ayahanda sudah 3 hari 3 malam tidak dapat makan. Ini tungku tempat bakar roti tidak pernah menyalakan api karena tidak ada gandum. Kalau begitu, jangan menangis, nak. Saya akan pergi mencari rezeki ke pasar. Rasulullah bilang. Maka Rasulullah pergi ke pasar, Bapak Ibu. Dia sudah menjadi ulul azmi, sudah menjadi rasul yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak langsung membuka pintu gudang harta, tapi dia pergi ke pasar untuk mencari uang dengan cara menjual jasa. Sampai di pasar, beliau menemukan seorang badui yang sudah lanjut usia mengambil air dengan menggunakan timba di dalam sumur. Rasulullah bilang, Pak, kalau bisa berikan saya kesempatan untuk membantu Bapak menaikkan air dari sumur ini, nanti berikan saya ongkos secukupnya.
Akhirnya Rasulullah SAW Bapak diberikan oleh orang Bedui itu mulai mengangkat timba. Baru 8 Bapak Ibu, 8 kali. Akhirnya putus tali timba itu, menyebabkan si Badui ini marah. Dia tempeleng Rasulullah dengan tangan kirinya. Bayangkan Rasulullah ditempeleng gara-gara menjatuhkan timba. Lalu dikasih tahu, Pak, nggak sopan kenapa? Yang menjatuhkan timbanya Bapak itu Rasul itu, Nabi Rasulullah Azmi. Akhirnya Badui itu Bapak Ibu sangat menyesal, diambil parang langsung diputuskan tangannya. Dia hukum tangannya sendiri. Karena apa? Karena dia menempeleng Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah diberikan ongkos hanya 28 biji korma, dibawa pulang untuk mengasih kepada Fatimah, dipergunakan untuk sarapan. Sampai begitu Bapak Ibu. Ini bukan kita lihat dari segi bukan Rasulullah miskin, sebenarnya bukan Rasulullah miskin, bukan. Tapi dari segi bagaimana dia sangat kasih sayang terhadap anak perempuannya yang satu-satunya masih hidup ini. Akhirnya Badui itu bilang, di mana sekarang tempat Rasulullah SAW, saya ingin ke sana minta maaf. Dibawa tangan yang putus itu. Sesampai di rumah Rasulullah SAW, Rasulullah menyambut Badui ini dengan penuh senyum. Selamat datang Bapak. Si Badui itu langsung dengan keras, Muhammad, kalau kau memang betul jadi Nabi Rasul, tolong tangan saya ini bisa disambung. Kalau bisa disambung, saya ikut agamamu. Maka Rasulullah SAW bilang, saya tidak bisa, saya manusia. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah, akan tersambunglah tangan Bapak sebagaimana mestinya. Itu. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada si Badui ini. Tangannya yang sudah putus dia potong sendiri supaya bisa tersambung lagi. Maka Rasulullah pun memegang tangan itu Bapak Ibu. Kembali dia seperti sedia kala, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Akhirnya Badui itu pun bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, betapa Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi Rasulul Azmi tidak merasa malu pergi ke pasar untuk mencari rezeki, bisa membantu anaknya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita supaya jangan Rasulullah dikultuskan. Makanya beliau sebagaimana halnya Rasul lain, dia pergi ke pasar membeli kebutuhan pokoknya, dia bawa pulang sendiri, tidak mau dipikulkan oleh orang lain. Karena apa? Karena beliau mengatakan sahibul haqqi ahaqqu bi ma bihi. Orang yang punya hak dialah yang paling berhak untuk membawa barang-barang yang tidak usah, saya sudah yang memikulnya. Nah itulah Rasulullah SAW, akhlaknya yang patut kita ikuti. Maka saya pribadi sangat yakin Bapak Ibu, terutama sekali para bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, kita ini semua mengambil bagian kecil daripada tugas Rasulullah SAW. Anak-anakku, para siswa dan siswi juga mengambil bagian kecil daripada tugas yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mungkin sekarang para siswa dan siswi sedang menjadi siswa dan siswi, nanti menjadi orang-orang besar pada zamannya. Akan ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ekonom, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi artis, ada yang menjadi atlet. Pokoknya akan jadi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah pada masanya kalian nanti. Kalau sekarang masih menjadi siswa dan siswi yang harus taat patuh kepada bapak dan ibu guru. Jangan sampai seperti di tempat lain. Bayangkan gurunya dibacok dengan senjata tajam sampai mati. Ada yang mengeroyok gurunya. Anak-anak yang masih di sekolah dasar, belum masuk ke tingkat menengah atas, sudah mulai berani melawan gurunya. Mudah-mudahan mereka itu bisa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hormat, takzim kepada guru. Kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa?
Ali bin Abi Thalib mengatakan, man 'allamani harfan kuntu lahu abdan. Idza syaa ba'a wa idza syaa a'taqa. Siapa saja yang melayarkan kepada saya satu huruf, saya sudah menjadi budak yang mengajarkan saya satu huruf itu. Kalau dia mau menjual saya, silahkan dia jual. Kalau dia mau merdekakan saya, silahkan dia merdekakan. Ini artinya apa? Betapa besar jasa seorang guru kepada kita yang menjadi murid-muridnya. Dan kita tidak pernah mengatakan ada mantan guru. Mantan istri ada, mantan suami ada. Itu tidak ada mantan guru. Sekalipun guru kita masih saja tetap di sekolah dasar atau di TK, kita sudah menjadi profesor doktor, dia bukan mantan guru saya, dia tetap guru saya. Saya cantumkan Bapak Ibu, banyak guru-guru saya di SD dulu yang beragama Hindu. Saya cantumkan di tulisan saya cantumkan dia. Saya cantumkan di tulisan-tulisan di buku-buku saya yang tuliskan. Itu sejarah pendidikan saya di SD. Saya cantumkan. Ada yang jero ini, nama jero itu saya cantumkan. Karena apa? Tidak ada bekas guru. Makanya dalam selawat doa tadi itu ada bait yang ketiga yang dari terakhir, kemudian sampai keempat dari Rabbi syur kulla suyukhi fi nasratid dini. Ya Allah, bantulah guru-guruku dalam menyebarkan ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Wahfazni ma'ahum, dan peliharalah aku bersama mereka, min hararatil akhirah, daripada panasnya akhirat. Artinya Bapak Ibu, di dalam bait-bait selawat doa ini kita menggambarkan tidak pernah mau dipisahkan dengan guru kita. Jangan sampai kita memisahkan diri kita dan guru kita. Nah, kalau Allah memisahkannya, silahkan. Silahkan. Bila perlu sampai surga, jangan kita berpisah. Wajma'ni ma'ahum, kumpulkanlah aku bersama mereka. Kumpulkan aku bersama mereka. Dan selamatkanlah aku daripada panasnya akhirat. Walaupun mungkin berbeda agama, siapa tahu nanti kan mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berkumpul sampai dalam surga. Ini artinya tidak ada pernah di dunia ini kamus yang menyatakan itu bekas guru. Kalau ada yang mengatakan hal itu, berarti inilah murid yang su'ul adab kepada gurunya. Maka oleh sebab itu, kepada anak-anakku semua, baik siswa maupun siswi, wajib kalian itu hormati guru, baik yang mengajarkan kalian di taman kanak-kanak dulu sampai perguruan tinggi nanti, yang kemungkinan besar banyak di antara kalian yang akan menjadi profesor doktor. Kemudian guru-guru kalian masih di TK, tetap saja itulah guru saya. Jangan pernah mengatakan mantan guru. Mantan guru. Dan tidak ada Bapak Ibu sampai meninggal dunia, apalagi kalau sudah jadi tuan guru. Coba kalau kita berikan ini hari hall siapa ini? Tuan Guru Anu. Tidak ada yang mengatakan mantan Tuan Guru Anu. Tapi kalau hall presiden, mantan Presiden Soeharto,